Bab 681, Guanlan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Baiklah, aku tahu. Yesuan mengangguk pelan. Pada saat ini, penguasa reruntuhan awan bertanya, kamu adalah murid Yunyun, bagaimana kamu tumbuh menjadi raja tingkat 6? Aku menerobos dilema di benua Tianshui, jadi aku datang ke benua batu darah, dan kemudian mendapat warisan Raja Dewa Virtual. Yesuan membuat alasan. Ternyata daratan Tianshui terlalu tandus. Ada banyak jenius di sana, tetapi mereka terkubur karena kekuatan langit dan bumi dan budidaya sumber daya. Yang berdaulat, apakah kaisar wanita adalah dewa virtual? Yesuan sekali lagi bertanya, dia lebih peduli tentang masalah ini. Tidak, kaisar wanita tidak dapat mencapai kaisar agung karena dia belum memotong 7 nafsu dan keinginan. Setelah mendengar jawaban ini, Yesuan merasa lega. Karena dia bukan dewa virtual, dia tidak perlu takut. Ketika dia mendapatkan waktu yang tepat, dia akan pergi ke Guanlan dan melihat apakah dia bisa membangunkannya. Yang mulia, karena ini adalah tanah pulau, maka aku akan pergi. Yesuan mengepalkan tinjunya ke reruntuhan awan. Hei, kau akan pergi, jika kau memberitahu penegak hukum laut bahwa kau adalah seorang pembunuh, kau akan mati. Tuan, berhati-hatilah. Yesuan juga tidak ingin mengganggunya, meninggalkan pulau itu secara langsung. Kali ini, tetapi di luar dugaannya, ia tidak menyangka akan dapat bertemu seseorang di benua Tianshui dalam kerusuhan laut. Namun, hatinya lebih dari sekadar kebencian. Guanlan dipaksa untuk melenyapkan ingatan, bukan keinginannya sendiri. Oleh karena itu, Yesuan harus menemukan tempat ini kembali. Hei, beraninya kau menghapus ingatan bahasa dengan paksa. Yesuan berkata dengan dingin di dalam hatinya, dan segera pergi dengan cepat. Karena kaisar wanita bukanlah dewa virtual, jadi selama ia menerobos raja 7 tingkat, maka kau dapat pergi ke kelompok pencuri kaisar wanita untuk pergi. Tetapi untuk saat ini, mari kita menerobos dan berkata, ada sekitar 6 atau 7 bajak laut di sekitar Pulau Liyun, tetapi agar tidak menimbulkan masalah pada reruntuhan-reruntuhan, Yesuan memutuskan untuk berlari sedikit lebih jauh. Dia terbang di air selama 2 hari dan pergi ke tempat yang cocok untuk peningkatan. Kali ini tujuannya adalah kelompok bajak laut 7 tingkat. 8 ilmu pedang, pedangnya patah. Yesuan terjun keluar pulau dan melancarkan serangan langsung terhadap formasi tersebut. Susunan di pintu masuk ke susunan besar pulau itu sangat lemah karena sering dibuka. Ini adalah serangan yang paling cocok. Namun, karena tingkat pulau yang tinggi, pedang ini tidak dapat dibuka. Serangan di pulau besar pulau itu terlalu besar, dan itu langsung menarik perhatian kelompok bajak laut. Pada saat yang sama, itu juga menarik perhatian seseorang yang tidak jauh. Ratusan mil di utara pulau itu, ada sosok besar, serigala raksasa dengan sayap perak, dan di belakang serigala raksasa ini ada seorang wanita berpakaian putih. Jika Yesuan ada di sini saat ini, dia akan mengenalinya sekilas. Wanita berkulit putih ini adalah Guanlan yang sedang dicarinya. Ketika Yesuan memasuki Li Yunzong, dia berusia 15 tahun, dan sekarang dia sudah berusia 22 tahun. Oleh karena itu, Guanlan telah meninggalkan daratan Tianshui selama bertahun-tahun. Gadis muda yang awalnya seorang pemuda itu sudah ramping dan langsing, dan dia kurang dewasa dan lebih dewasa. Pada titik ini, dia melihat ke arah suara dan dengan lembut menepuk punggung serigala raksasa itu. Serigala raksasa bersayap perak ini segera menyadarinya dan mengubahnya menjadi aliran cahaya. Dan Yesuan, tanpa sadar menyerang sejumlah besar pulau. Oke, tiba-tiba, dia merasakan sedikit ada yang salah. Dia segera berbalik dan melihat aliran air yang mengalir deras. Apakah itu penegak laut? Pikirnya tanpa sadar. Namun pada saat ini, tiba-tiba ada pedang biru yang dengan cepat menghantamnya. Begitu cepat, mata Yesuan menjerit dan segera menghentikan pulau itu dan dengan cepat menghindar. Sifat air, tidak, itu adalah sifat Rai. Dia bereaksi, pedang ini berwarna biru, tetapi bukan atribut air, karena pedang ini juga mengandung semacam energi. Namun, ketika Yesuan siap untuk melawan, ditemukan bahwa para pengunjung itu familiar. Bahasa offline, seru Yesuan, oke, duduk di belakang Sirius bersayap perak. Guanlan, setelah mendengar seruan Yesuan, juga tercengang. Dia merasa bahwa Yesuan juga familiar, tetapi tidak ada ingatan dalam benaknya. Dia terhapus oleh ingatan Bi Qingxia,
tetapi Xiao Chao bersayap perak mengingat Ye Xuan. Hei, serigala Xiao Tian bersayap perak menjerit di langit, dan kemudian bahkan terbang langsung ke arah Ye Xuan. Suasana hatinya tampak sangat bersemangat. Setelah melihatnya, Guanlan segera turun dari punggungnya, dan kemudian menebas Ye Xuan dengan pedang. Sialan, Ye Xuan dengan cepat menghindar, dan pada saat yang sama bersiap untuk membunuh Xiao Wo bersayap perak, yang terlempar, tetapi pada saat ini, namanya tiba-tiba muncul. Bisikan, pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa binatang virtual ini, serigala bersayap perak, tampaknya tidak memusuhi dia, dan matanya penuh dengan kegembiraan. Serigala, bisikan, Ye Xuan sekali lagi berseru. Hei, serigala Xiao Tian bersayap perak berjongkok di samping Ye Xuan, sangat dekat dengan matanya dengan Ye Xuan. Meskipun aku tidak melihatnya selama beberapa tahun, aku masih ingat bau Ye Xuan. Bagaimanapun, Ye Xuan dan Guan Yulan lah yang membuka mata mereka setelah lahir. Haha, aku tidak menyangka kamu tumbuh begitu besar. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya yang berbisik. Aku tidak melihatnya selama beberapa tahun. Fang Xiaoyu telah tumbuh dari serigala kecil menjadi serigala raksasa yang lebih besar dari tangki. Ia telah menumbuhkan sepasang sayap perak, yang tampaknya telah bermutasi. Tidak jauh dari Guanlan, aku melihat pemandangan ini, tetapi juga tampak konyol. Melihat bahwa kaisar wanita tidak menyerah, serigala Xiaolang bersayap perak berbisik, dan bersedia disentuh oleh seorang pria asing. Apa yang terjadi? Pembunuh itu, trik apa yang kamu gunakan? Guanlan berkata dengan sangat marah. Hukum iblis. Ye Xuan mengangkat alisnya, berkata, Ailang, apakah kamu tidak mengingatku? Mengapa aku harus mengingatmu? Guanlan Yi, dia memang merasa Ye Xuan agak familiar, tetapi dia tidak dapat menemukan ingatan yang relevan. Sepertinya itu benar-benar terhapus. Ye Xuan sakit kepala. Dia tidak tahu bagaimana cara membangunkan ingatan Guanlan, yang merepotkan. Namun, saat dia memikirkannya, itu tiba-tiba menjadi pedang. Ye Xuan terkejut dan buru-buru menghindar. Pedang biru ini penuh dengan kekuatan besar dan tersapu dari bisikan. Untungnya, Ye Xuan memiliki percepatan angin dan gaya tolak ruang gravitasi. Jika tidak, pedang itu sudah terbelah menjadi dua. Hei! Berbisik dan berteriak, tetapi Guanlan tidak terdengar dan terus menyerang. 7 Raja, properti guntur. 7 Raja, atribut guntur. Ye Xuan melihat alam Guanlan, dan seperti yang dikatakan oleh reruntuhan-reruntuhan awan, Guanlan adalah Raja 7 tingkat, dan dia akan menerobos ke Raja 8 tingkat. Bagaimanapun, itu dapat dilihat dari ukuran lapangan. Namun yang tidak dia duga adalah bahwa Guanlan masih merupakan atribut tambang yang langka, seperti bulan biru. Meskipun semuanya adalah atribut sinar, bulan biru jauh lebih buruk daripada bahasa. Raja 3 tingkat, raja yang akan menerobos ke tingkat ke-8, tidak memiliki cara untuk membandingkan. Meskipun Guanlan merasa bahwa Ye Xuan agak akrab, tetapi tidak ada ingatan, dan dia adalah anggota kaisar wanita, dan dia baru saja melihat Ye Xuan menyerang pulau itu. Oleh karena itu, Ye Xuan adalah musuhnya. Kutukan, seekor ular listrik menghantam langit. Ye Xuan tidak berani mengabaikan dan bergegas menghindarinya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bahasa sekarang terhapus dari ingatan, saya tidak mengenal saya sama sekali. Saya di sini, tidak ada apa-apa. Wajah Ye Xuan muram. Ia merasa Guanlan memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan, yang terpenting, ia tidak bisa melawan balik. Mundur. Pada saat itu, Ye Xuan membuat keputusan dan maju terus. Ia tidak memiliki cara apapun saat ini, jadi ia hanya bisa maju terlebih dahulu. Ketika ia kembali ke Xuanzhongshan, ia meminta orang-orang Xuanzhongshan untuk melihat apakah ada cara untuk membangkitkan ingatan. Mau pergi, Guanlan berkedip dan segera mengejarnya. Guanlan telah dibawa ke kerusuhan bintang-bintang sejak ia masih remaja. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah ditanamkan dengan banyak hal, seperti tumbuh dalam kerusuhan, tidak ada saudara dan teman, jadi apa yang dikatakan Ye Xuan, ia tidak akan mempercayainya. Lan, sampai jumpa di masa depan. Ye Xuan menyesap sebuah kalimat dan langsung menerapkan gravitasi ruang untuk menghalangi Guanlan dengan tolakan. Namun, kekuatan Guanlan berada di luar imajinasinya. Percepatan guntur, Guanlan langsung meledak, dan kecepatannya sudah melampaui Silverwing. Anda harus tahu bahwa Silverwing Xiao Tian Wolf telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan Raja tingkat 8.
Kecepatannya langsung mengejar Raja tingkat 9. Namun, Guanlan memahami percepatan Lei, dan kecepatannya lebih cepat darinya. Palung, Yesuan terkejut dan buru-buru mengembunkan sayap angin, dan kemudian berakselerasi dengan gaya tolak ruang gravitasi. Yang membuatnya tidak berdaya adalah kecepatan Guanlan sama dengannya. Untungnya, aku masih mengenali bisikanku, kalau tidak keduanya bertambah, hidupku mengkhawatirkan. Yesuan sangat tidak berdaya, yang satu mengenalinya, tetapi yang satu tidak mengenalinya. Ini benar-benar terlalu dramatis. Yang ingin dia lakukan saat ini adalah meningkatkan kecepatan ke Raja 7 tingkat, dan kemudian pergi ke Kaisar Wanita untuk melihat apakah ada jalan. Tetapi untuk saat ini, mari kita singkirkan keterikatan Guanlan. Yesuan melarikan diri, sambil menggunakan tolakan untuk memblokir Guanlan, tetapi percepatan pemahaman Gao Yilei sangat tinggi, bahkan jika ada tolakan, kecepatannya bisa sama dengan Yesuan. 3 sosok, cepat dalam kerusuhan laut, hanya bajak laut 6 tingkat yang belum muncul, mereka sudah pergi. Pembunuh, kamu tidak bisa melarikan diri. Guanlan berteriak di belakangnya. Yesuan sengaja dan tanpa sadar melirik ke belakang, menatap Guanlan, tidak terlihat selama beberapa tahun, tubuh yang terakhir lebih baik, tetapi juga lebih dewasa, tetapi ekspresi di wajahnya membuat Yesuan agak dingin. Saya pikir di masa lalu, mereka akan menghancurkan lapisan benang terakhir, tetapi mereka tiba-tiba diganggu oleh Zhou Chang, wakil penguasa Liunzong. Yesuan berpikir sekarang, dan ketika dia kembali ke daratan Tianshui lain kali, dia harus menggali tubuh Zhou Chang dan memacunya lagi untuk melampiaskan amarahnya. 2 orang, 1 orang melarikan diri, 1 orang mengejar. Bisikan Raja tingkat 8 meraung dan mengikuti. Telah bersama bahasa selama bertahun-tahun, IQ tidak lebih rendah dari manusia, dapat memahami kata-kata Guanlan, tetapi Guanlan tidak mengerti kata-katanya. Guanlan selalu percaya bahwa Yesuan telah menggunakan beberapa cara untuk menyerahkan bisikan, jadi dia mengejarnya. Yesuan tidak punya cara. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri dan terus melarikan diri. Ketika Guanlan benar-benar marah, dia bisa melarikan diri. Namun, hanya beberapa jam setelah kedua pria itu bergerak dengan kecepatan penuh, Yesuan tiba-tiba muncul di depan sebuah pulau. Hah, tidak ada pulau yang melindungi pulau itu. Yesuan menatap bagian depan dengan cara yang aneh. Pulau ini tidak memiliki banyak pulau. Inilah yang dia maksud. Biarkan saja dia jatuh ke tanah, lalu dia bisa berlari dengan kakinya. Berlari di darat, dia memiliki tanah. Terbang di udara, dia memiliki angin untuk berakselerasi. Tapi jangan lupa, dia memiliki 4 kemajuan lincah, yang dapat meningkatkan kecepatan 40%. Pada saat itu, dia pasti dapat menarik jarak dalam sekejap, tanpa harus menghabiskan naluri Guanlan. Namun, setelah melihat pulau di Guanlan, penampilannya sedikit berubah. Dia telah mendengar tentang pulau ini. Ini adalah tanah terlarang dari salah satu dari 10 tempat terlarang teratas dalam kerusuhan Qinghai. Dikabarkan bahwa pulau itu sangat misterius. Dari waktu ke waktu, akan ada kerusuhan dan bintang-bintang, meskipun terkadang tampak tenang dan tenang, tetapi sangat berbahaya. Bagaimanapun, beberapa kerusuhan dan badai petir adalah raja-raja puncak yang dapat membunuh negara virtual. Hari ini, tanah itu terlarang, bahkan jika Kaisar Wanita tidak berani masuk, jadi Guanlan ragu-ragu. Namun, setelah dia melihat kecepatan Yesuan tidak berkurang, dia membuat keputusan. Kejar, Yesuan, tetapi dia tidak tahu apa pulau itu, karena peta lautnya hanya menulis nama, Pulau Tianlei. Jika peta laut mengatakan bahwa langit terlarang, dia pasti akan pergi. Tiba, Yesuan terjun ke tanah terlarang, dan kemudian dengan cepat jatuh, siap menggunakan kakinya dan Guanlan untuk membuka jarak. Kecepatannya sangat cepat dan langsung memperlebar jarak di antara keduanya. Seberapa cepat kecepatannya meningkat begitu banyak? Guanlan menatap punggung Yesuan, sangat bingung, tetapi dia bersikeras mengejar, jadi segera berbisik, jangan biarkan kamu masuk. Silverwing Xiao Sirius berbisik ketika dia berkeliaran sendirian, secara tidak sengaja masuk ke tanah terlarang, dan secara tidak sengaja terbunuh oleh kerusuhan dan guntur. Oleh karena itu, dia memiliki ketakutan yang mendalam terhadap tempat ini, hanya dapat melihat Yesuan dan Guanlan masuk ke dalamnya, berdoa di jantung tanah terlarang, jangan tiba-tiba melakukan kekerasan, atau Yesuan dan Guanlan berbahaya. Pada saat ini, Yesuan dan Guan Yulan telah memasuki tanah terlarang, dan Yesuan,
yang memiliki bonus kecepatan bergerak 40%, telah membuka jarak dengan Lang. Namun, hanya semenit setelah mereka memasuki tanah terlarang. Hah, kenapa awan di langit lebih banyak? Yesuan mendongak sedikit dengan aneh dan menemukan bahwa ada ular listrik di awan. Ini bukan awan biasa, tetapi awan guntur. Tidak bagus, kerusuhan dan guntur. Wajahnya tenggelam. Hal yang paling berbahaya dalam kerusuhan Qinghai adalah kerusuhan Saga. Kerusuhan itu kuat dan lemah. Yang lemah bahkan bisa berlutut, tetapi yang kuat bisa membunuh 9 raja pada saat ini. Awan petir di atas kepala Yesuan sangat mengerikan, dan itu berkonsentrasi pada kekuatan langit dan bumi. Sebelum memasuki kerusuhan, Yesuan mendengar tentang kerusuhan itu, tetapi kemudian mengetahui bahwa kerusuhan itu lebih berbahaya daripada yang dibayangkannya. Bintang kerusuhan Lei ini juga memiliki efek pelacakan, semakin kuat napasnya, semakin dekat tempat bintang kerusuhan itu mendarat. Boom! Ketika Yesuan memikirkannya, tiba-tiba dia terpana oleh guntur, dan dia dengan cepat meliriknya, bahkan di luar kilometernya sendiri. Dia bukan fisik atribut Rai, tetapi dia tidak tahan terhadap kerusuhan. Kerusuhan ini adalah kengerian yang hebat yang dapat membuatnya takut setengah mati. Boom! Tiba-tiba, kerusuhan badai petir lainnya melanda, di belakang layar. Yesuan buru-buru berbalik dan menemukan bahwa Guan Lan telah mengejarnya ketika dia ragu-ragu. Kerusuhan kedua, Xing Lei, dihantam di dekat Guan Lan. Dia dengan cepat melihat ke atas dan melihat bahwa ular listrik Lei Yun lebih sering terjadi. Saat ini, tampaknya ada pesta guntur bintang. Tidak, kamu harus keluar secepatnya. Wajah Yesuan tenggelam dan kakinya turun. Dia dengan cepat berbalik dan bergegas menuju Guan Lan. Apakah kamu ingin memenangkan permainan di sini? Wajah Guan Lan tidak terlalu bagus. Melihat Yesuan Chong, dia segera melancarkan serangan. Di udara, Yesuan dapat menghindari serangannya. Sekarang di darat, serangan Guan Lan bukanlah ancaman baginya. Jangan bertarung dulu, keluar dan katakan. Yesuan buru-buru berteriak. Namun, Guan Lan tidak menganggapnya serius dan menyerang Yesuan. Hei, 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 sebuah pedang lolos dari Yesuan. Tidak hanya itu, Guan Lan juga terus menggunakan hukuman untuk menyerang Yesuan. Tiba-tiba, ada semakin banyak sambaran petir di tanah terlarang, dan suaranya semakin keras. Untungnya, hukuman alami Guan Lan dan bintang kerusuhan Lei memiliki perbedaan yang jelas. Hukuman petir hari itu baik-baik saja, dan dipadatkan dari atas kepala, dan rutenya lurus. Kerusuhan itu sangat tebal dan warnanya sangat dalam. Mereka terkena dari awan petir. Setelah melacak atmosfer Yesuan, mereka akan terus melipat. Namun, apakah itu hukuman siang hari atau bintang yang kejam, Yesuan harus bersembunyi. Setelah melihat perilaku Guan Lan, Yesuan masih tidak melarikan diri, tetapi bersiap untuk menyeberangi Guan Lan dan membiarkannya mengejar dirinya sendiri dari tanah terlarang Tianlei. Namun, saat ini, boom, boom, kedua kerusuhan dan skuadron itu dirobohkan pada saat yang sama, dan mereka semua menghantam daerah sekitarnya. Setelah itu, bahasanya tidak tenang, dan dengan cepat bergerak. Kerusuhan ini, meskipun beberapa sangat lemah, bahkan Raja kelas 1 tidak mati, tetapi manusia tidak dapat membedakan apakah kerusuhan ini lemah atau kuat, jadi mereka harus bersembunyi. Setelah dua kerusuhan ini, seluruh tanah terlarang menjadi ganas. Pesta bintang Lei, mulai. Boom, 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 satu demi satu, kerusuhan-kerusuhan bergemuruh, dan frekuensinya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Yesuan dan Guan Yulan suram dan terus-menerus menghindar. Sekarang, Guan Lan tidak menyerang Yesuan, tetapi juga mulai menghindari kerusuhan. Namun, bintang kerusuhan memiliki efek pelacakan, dia ada di udara, Yesuan ada di tanah. Selain itu, dia adalah Raja 7 tingkat, dan akan segera menerobos ke Raja 8 tingkat. Yesuan hanya seorang Raja 6 tingkat. Oleh karena itu, bintang kerusuhan secara alami akan menyerangnya terlebih dahulu. Tidak bagus. Yesuan juga tiba-tiba memikirkan ini, buru-buru mengingatkan, membiarkan Guan Lan jatuh ke tanah. Saat ini, boom, 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 5 bintang kerusuhan itu hancur berkeping-keping. Salah satu bintang kerusuhan itu akan pergi ke Yesuan Yuan, dan 4 lainnya, tujuannya adalah semua tentang Lan. Jika itu hanya 1 atau 2 bintang kerusuhan, maka Lan bisa melarikan diri. Namun, bahkan setelah 4 bintang kerusuhan,
dia bahkan tidak memikirkannya. Boom! Meskipun Guanlan dengan cepat melarikan diri, tetapi hanya lolos dari 3 bintang kerusuhan guntur, dan akhirnya bintang kerusuhan guntur, tepat di kepalanya. Guanlan, Ye Xuan berseru dan dengan cepat menyapu. Kekuatan bintang kerusuhan itu kuat dan lemah. Pada saat ini, Ye Xuan hanya bisa berdoa. Bintang kerusuhan ini tidak kuat. Bagaimanapun, Guanlan adalah Raja 7 tingkat. Namun, keberuntungan Guanlan benar-benar tidak baik. Kekuatan bintang kerusuhan ini cukup untuk membunuh Raja 7 tingkat. Setelah dihancurkan oleh bintang kekerasan itu, kesadarannya tiba-tiba kabur, dan garis pandang mulai kabur. Dia melihat ada sosok yang dengan cepat menyapu ke arahnya. Sosok putih itu tidak dapat jatuh dari udara. Ye Xuan bergegas melewatinya dan menangkap Guanlan, tetapi dia baru saja bersentuhan dengan Guanlan, dan dia gemetar dan gemetar. Setelah bintang kerusuhan Lei berenang di tubuh Lan, dia masuk ke dalam lingkaran. Di dalam tubuhnya, jika dia dihancurkan oleh kerusuhan badai petir ini, saya khawatir dia akan mati dalam sekejap, bahkan jika itu adalah kerusuhan sisa, itu akan menyebabkan banyak masalah baginya. Bintang kekerasan Lei bergoyang di tubuh Ye Xuan, dan tulang rusuk serta daging dan darahnya, organ dalam, mendesis. Untungnya, dia juga memiliki garis keturunan kehidupan, dan tanahnya intrinsik, jika dia sulit untuk mendukung. Meskipun atribut tanah tidak menahan atribut Rai, inferioritas atribut tanah lebih kuat daripada atribut lainnya. Jika Ye Xuan adalah atribut air, maka kali ini akan menyedihkan. Ye Xuan, yang terhantam ke tubuh oleh kerusuhan, melemparkan seluruh orang itu, dan kemudian melambat setelah beberapa saat. Oh sial, Ye Xuan hendak menggigit giginya. Dia dengan cepat memeriksa napas Guanlan. Panggil, ada napas, tetapi sangat tidak teratur dan harus segera diobati. Dia dengan cepat melepas cincin Guanlan, dan kemudian menelannya. Hei, tuan rumah telah menembus 7 raja. Perintah sistem berbunyi. Mereka berdua, satu adalah Raja 6 tingkat, dan yang lainnya adalah Raja 7 tingkat. Setelah keduanya berkumpul bersama, napasnya melonjak. Sekarang, Ye Xuan telah menembus Raja 7 tingkat, dan napasnya menjadi lebih kuat. Boom! Bintang kerusuhan Lei sekali lagi menyerang, tetapi setelah terobosan, Ye Xuan cepat, dan buru-buru membawa Guanlan untuk pergi. Napas kedua Raja 7 tingkat itu langsung terkunci oleh awan petir di langit. Kerusuhan dan badai petir berikutnya terjadi satu demi satu, sangat akurat. Jika Ye Xuan tidak menerobos, saya khawatir saya akan terbunuh. Sialan, cepat dan pergi. Hati Ye Xuan sangat menyesal. Mengapa Anda ingin memasuki pulau ini? Yang terpenting adalah memperkenalkan Guanlan. Jika Anda tidak mati, Anda tidak akan mati. Guanlan sangat rusuh dalam guntur, tetapi untungnya dia adalah milik Rai, jika tidak, dia mati karena pukulan itu. Saat ini, Ye Xuan akan segera meninggalkan Tianlei terlarang, jika tidak, dia dan Guanlan akan mati di sini. Ye Xuan memegang Guanlan yang terluka parah, menukik ke arah yang datang, dan kecepatannya mencapai batas. Namun, yang mengejutkannya adalah ada susunan magis di tanah terlarang ini. Apa? Ini tidak mungkin. Seru Ye Xuan, tetapi suaranya dibayangi oleh gemuruh guntur yang dahsyat. Perasaan arah Ye Xuan masih sangat kuat. Dia memperkirakan kecepatannya, seharusnya tepat untuk meninggalkan pulau Tianlei ini. Namun, di depannya masih merupakan tanah yang tak berujung. Fantasi, itu pasti susunan magis. Ye Xuan tiba-tiba bereaksi. Hari ini, Lei Dao, sangat aneh, dia berenang selama beberapa bulan dalam kerusuhan bintang-bintang. Ini adalah pertama kalinya melihat pemandangan yang begitu dahsyat. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya, dia harus menemukan jalan keluar, dan kemudian dia harus menemukan tempat untuk berlindung. Namun, bintang yang ganas dari si jenius hanyalah makanan pembuka. Rangkaian kerusuhan si jenius, paling banyak 6 kerusuhan, dibintangi. Selanjutnya, tetapi untuk menerobos jumlah ini, Ye Xuan tiba-tiba merasakan sesuatu, mendongak dan mendapati bahwa Lei Yun segera melancarkan lebih dari selusin kerusuhan. Palung, seru Ye Xuan, lebih dari selusin kerusuhan, yang semuanya berbalik kepadanya, dan menghalangi seluruh jalan di sekelilingnya. Di antara mereka, ada bintang kerusuhan yang sangat tebal. Lei melihat keringat dinginnya DC. Putaran serangan ini, Ye Xuan nyaris lolos, tetapi ini masih baru permulaan. Boom, 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 boom,
Kerusuhan dan badai petir sebelumnya ada di sepanjang jalan. Sekarang, mereka dijelaskan dalam bentuk susunan. Kerusuhan bintang dan guntur lebih dari selusin. Yesuan tidak berani memiliki efek sedikit pun. Teknik tanah sudah dimainkan olehnya ke puncak. Dia melihat sekeliling dan menemukan tebing. Sebenarnya, dia benar-benar ingin membuka lubang secara langsung, mengebor di bawah tanah, tetapi waktu tidak diizinkan. Pada saat ini, saya melihat tebing. Dia segera mengorbankan pedang gurun 8 dan mencabutnya. 8 angin liar membunuh, langit hancur. Boom! Dinding batu tebing ini sangat keras, dan langit hanya bisa menembus lubang kecil 1 meter. Kembalilah. Boom! Dinding batu itu sedikit rusak, dan sekarang sudah cukup bagi 2 orang untuk bersembunyi. Namun, bintang kerusuhan Lei akan terlipat, jadi ini tidak cukup. Saat ini, hei, tuan rumah telah menyadari bahwa perampingan ada di tempat yang tepat. Tiba-tiba sebuah pengingat terdengar, tubuh Yesuan bergetar. Menyusut menjadi inci. Dia sangat terkejut, bahkan dalam waktu 1,5 kali ini, ia menyadari misteri ganda dari teknik berjalan di bumi dan mengecilkannya menjadi beberapa inci. Ini adalah berita baik. Saat ini, dia mengendalikan pedang 8 gurun dan mendaur ulangnya. Saat berikutnya, dia menggunakan tanah yang menyusut yang baru saja dia sadari. Di tanah, sebuah lubang pecah dalam sekejap, dan Yesuan mengambilnya dengan Guanlan. Meskipun Medan Raja juga dapat mengendalikan tanah, efeknya jauh lebih buruk daripada menyusut 1 inci. Pada saat ini, Yesuan telah memasuki bawah tanah, menjaga jarak 2 meter di luar tubuhnya. Dia dengan cepat jatuh, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada dia berlari di jalan. Ini untuk menyusutkan tanah menjadi 1 inci. Boom! Meskipun Yesuan masuk ke dalam tanah, kerusuhan langit masih berada di posisi tempat dia masuk. Untungnya, saat ini, Yesuan telah mengebor beberapa kilometer. Meskipun bintang kerusuhan itu kuat, dia tidak ada ancaman. Hah! Yesuan berhenti dan menghela napas lega. Dia bergerak hampir 10.000 meter ke bawah. Tanah yang dia pecah dengan cepat menyatu setelah dia pergi, jadi dia hampir bisa menutupi napasnya. Saat ini, dia sedang mencari slogan dalam bahasa Lan, lalu mengambil beberapa obat dan bergegas membantu Guanlan. Tentu saja, efek terbaiknya adalah darahnya sendiri, tetapi dia memiliki darah pohon dewa dan darahnya dapat pulih. Dengan pendekatan bercabang 2, napas Guanlan akhirnya stabil, tetapi masih tidak sadar. Pasukan kekerasan di luar bintang tidak tahu kapan harus berhenti, atau menggunakan tanah, menemukan jalan keluar. Yesuan sekali lagi mengangkat Guanlan. Saat ini, dia memiliki keuntungan karena mengecilkan tanah dan bebas bergerak di bawah tanah. Oleh karena itu, dia ingin mengebor langsung di bawah pulau dan pergi dari laut. Saat ini, dia terus bergerak turun. Pulau Tianlei ini beberapa kali lebih besar di peta laut daripada Pulau Rift, tetapi tidak ada yang tahu seberapa tingginya. Yesuan turun jauh. Ketika dia berjalan 50.000 meter, dia tiba-tiba mengosongkan dan jatuh dari langit-langit suatu tempat. Apa? Yesuan terkejut dan menemukan bahwa tidak ada lubang di langit. Jika itu hanya gua biasa, dia tidak akan terlalu memperhatikan, tetapi dia benar-benar melihat sebuah prasasti batu, angin dan petir. Yesuan membacakan 3 kata pada prasasti batu itu. Pada saat ini, semua orang di pelukannya tiba-tiba bergerak, dan Yesuan melihat ke bawah dan menemukan bahwa Guanlan telah membuka matanya. Dia buru-buru menurunkan Guanlan dan tampak waspada. Intuisi memberitahunya bahwa Guanlan akan segera memulai. Namun, dia salah menebak. Setelah melihatnya, Guanlan tidak memulai, tetapi berbisik, Yesuan. Apa? Yesuan menduga bahwa dia salah. Dia mengingatnya dan menemukan bahwa dia tidak memberitahu Guanlan tentang namanya. Mengapa? Guanlan pasti tahu. Mungkinkah ingatannya sudah pulih? Apakah ingatanmu sudah pulih? Seru Yesuan. Tanpa diduga, setelah Guanlan berjongkok, dia dengan cepat mundur dan menatap Yesuan dengan tatapan aneh. Sepertinya ingatannya belum pulih. Kamu Yesuan? Guanlan bertanya dengan penuh semangat. Ya, apakah kamu mengingatku? Yesuan mengangguk. Meskipun ada beberapa perubahan dalam penampilannya, itu tidak akan banyak berubah. Aku tidak mengingatmu, tetapi mengapa aku merasa mengenalmu? Guanlan sangat bingung. Dia tidak menunggu Yesuan membuka mulutnya. Dia marah dan berkata, apa yang telah kamu lakukan padaku? Dia percaya bahwa ini pasti tangan dan kaki Yesuan,
lagi pula, dia berbaring di pelukan Yesuan. Aku tidak melakukan apapun padamu. Kita dulu berteman. Apakah kamu tidak ingat? Yesuan mengerutkan kening. Bagaimana aku bisa berteman denganmu dan aku? Guanlan tidak percaya. Dia adalah jenderal kaisar wanita dan seorang penegak laut. Yesuan adalah seorang pembunuh. Seorang penegak hukum laut, seorang pembunuh, bagaimana mungkin dua orang bisa berteman? Aku bertanya padamu, apakah kamu tidak ingat sebelum usia 16 tahun? Yesuan menyipitkan matanya dan bertanya. Pertanyaan ini, tetapi meminta Guanlan untuk bertanya, memang, dia tidak memiliki ingatan sebelumnya. Semuanya diceritakan oleh kaisar wanita dan Bikingxia, dan dia merasa sangat aneh tentang hal itu. Melihat penampilannya, Yesuan melanjutkan, kami tumbuh dalam sebuah sekte. 7 tahun yang lalu, kamu tiba-tiba dihapus oleh seorang pria kuat dan dibawa ke kerusuhan. 7 tahun yang lalu, Yesuan sekarang berusia 22 tahun. 7 tahun yang lalu, dia berusia 15 tahun, yang merupakan usia saat dia memasuki Liuzong. Guanlan mendengar ini, dan keraguan di hatinya semakin besar. Dia hanya memiliki ingatan 7 tahun ini. Jika dia sebelumnya, tidak akan ada lagi. Yesuan melihat bahwa ada efeknya. Dia dengan cepat mengatakan hal-hal sebelumnya, sedikit demi sedikit, mencoba membangunkan ingatan Guanlan. Dia berspekulasi bahwa Guanlan seharusnya tidak dihapus, tetapi disegel. Setelah tertegun oleh bintang kerusuhan, segelnya rusak, jadi dia bisa memanggil nama Yesuan. Selain itu, nama itu juga diambil olehku. Kalau tidak, menurutmu mengapa bisikan akan mengenaliku? Yesuan berkata lagi. Guanlan terdiam, dan Yesuan berkata bahwa dia tidak memiliki kesan sama sekali, jadi itu masih harus diverifikasi. Namun, bisikan itu masih membawanya pada saat itu, dan ada jarak dari Yesuan. Jika Yesuan ingin melakukan sesuatu, dia seharusnya bisa menemukannya. Yang kamu katakan itu, belum ada penelitian untuk saat ini. Meskipun Yesuan mengatakan itu benar, Guanlan masih memiliki beberapa keraguan. Aku tahu, aku hanya memberitahumu bahwa aku bukan musuhmu. Kalau tidak, aku bisa membunuhmu alih-alih menyelamatkanmu. Yesuan tahu bahwa ini tidak cukup untuk membuat Guan Yulan percaya, jadi dia tidak melanjutkan. Lanjutkan, bagaimana dengan barang-barang di cincinku? Guanlan tiba-tiba menemukan masalah ini dan buru-buru bertanya. Hanya untuk melarikan diri, aku harus mengeluarkan beberapa, kamu dapat. Yakin bahwa aku akan mengembalikannya kepadamu saat itu. Jawab Yesuan, jika dia tidak menerobos, aku khawatir mereka berdua akan mati di bawah kerusuhan-kerusuhan. Ini tidak mungkin. Awalnya, dia juga ingin menelan sisa barang-barang itu, untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi pada saat itu dia baru menyadari bahwa kontraksi telah berkurang dan krisis telah terangkat. Meskipun alasan ini agak dibuat-buat, Guanlan berpikir bahwa Yesuan tidak dalam bahaya. Kalau tidak, apakah dia masih bisa hidup sampai sekarang? Pada saat ini, Guanlan mulai mencari-cari selama 4 minggu. Setelah dia melihat kata-kata dari Aula Angin dan Guntur, dia terkejut. Di mana ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya baru menyadari bahwa saya telah jatuh ke tanah, jadi saya melarikan diri ke bawah. Saya tidak tahu di mana itu. Yesuan menggelengkan kepalanya. Di prasasti batu, ada 3 kata, kuil angin dan guntur. Setelah prasasti batu, masih ada jalan yang harus ditempuh. Yesuan belum masuk, jadi saya tidak tahu di mana itu. Namun, dia mungkin bisa menebak bahwa ini mungkin lubang seseorang. Saya ingin bertanya, siapa yang akan membangun rumah gua di tempat yang berbahaya seperti itu di mana tanah terlarang? Terlebih lagi, tempat itu masih sangat tersembunyi, puluhan ribu meter di bawah tanah. Jika Yesuan tidak mengerti arti menyusutnya tanah menjadi 1 inci, saya khawatir saya tidak dapat menemukannya. Bagaimanapun, ada awan petir besar di atas kepala. Namun, Guanlan tiba-tiba teringat sesuatu. Angin dan guntur, serunya. Setelah mendengar 4 kata ini, Yesuan bertanya dengan sedikit aneh, siapa angin dan guntur? Namun, dia dapat menebak bahwa Kaisar Fenglei ini seharusnya adalah dewa virtual, atau beraninya menggunakan kata, Kaisar Agung. Kaisar Angin dan Guntur adalah dewa virtual dari kerusuhan sebelum milenium. Ia memiliki 2 jenis dewa virtual, properti angin dan properti guntur. Dikatakan bahwa ia menguasai seluruh lautan kerusuhan, tetapi kemudian menghilang, sehingga kerusuhan dan lautan hanya terkoyak.
Petik 2. Guanlan menjelaskannya lagi dan berkata, dia meninggalkan pesan sebelum dia menghilang, mengatakan bahwa hidupnya sudah dekat, dan dia membangun aula guntur angin sebelum dia meninggal. Dia akan mati di kuil angin dan guntur ini. Aula angin dan guntur. Setelah mendengar ini, Yesuan mengangkat alisnya dan melirik tablet batu tanpa sadar. Namanya sama, Milenium. Dunia terus-menerus mencari aula angin dan guntur, tetapi tidak ada hasil, tetapi pada saat itu, para perompak secara bertahap meningkat. Namun tidak menyangka bahwa aula guntur angin ternyata berada di bawah tanah terlarang. Guanlan tampak kosong. Kali ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mereka dapat menemukan kuil angin. Ini berarti bahwa mungkin ada warisan angin dan guntur. Warisan seorang kaisar agung, bahkan jika itu adalah kaisar wanita, kaisar perang, atau orang gila, saya khawatir saya juga ingin mendapatkannya. Jika memang demikian, maka mereka akan dapat menerobos ke dewa virtual. Pergi, masuk dan lihat. Yesuan menjadi tertarik. Ayahnya, Ye Chong, mendapatkan warisan dari 8 pendekar pedang liar dan hanya terbang ke langit. 8 pedang liar, juga dewa virtual, sehingga dapat juga disebut 8 kaisar agung. Sekarang, yang paling kurang dari Yesuan adalah alam. Jika Anda dapat memperoleh warisan Feng Lei, Anda dapat menghemat banyak waktu. Pada saat itu, ia dapat langsung membunuh istana Dewa Pedang, dan apa yang sedang dimainkan oleh Jiang Tianquan dan Jiang Wenyu. Bagi Yesuan, Guan Yulan sebenarnya memiliki sedikit perlawanan, tetapi Yesuan tidak dalam bahaya, tetapi telah memenangkan hati nuraninya. Oleh karena itu, dia setuju untuk masuk bersama Yesuan. Keduanya, menyeberangi batu, Feng Lei Dian, dan memasuki lorong bercat hitam. Mereka berjalan sebentar dan melihat pintu biru hijau. Pintu ini memiliki warna biru di sebelah kiri dan hijau di sebelah kanan, ada juga lubang di telapak tangan di setiap sisi. Jika kau ingin membuka pintu ini, kau harus menyatukan angin dan guntur. Yesuan membaca kata-kata di dinding batu. Kaisar angin guntur memiliki atribut angin dan atribut guntur. Warisannya membutuhkan bakat dari kedua atribut ini untuk mendapatkannya. Ini bisa diperdebatkan, namun, di atas tidak mengatakan bahwa perlu memiliki orang dengan atribut angin dan guntur pada saat yang sama, atau dapat memiliki 2 orang, 1 orang atribut angin, 1 orang atribut milikku. Ini benar-benar pintar, aku memiliki atribut angin, kau memiliki atribut rai, cobalah saja. Mata Yesuan berbinar, Guanlan menatapnya, memang, ini sangat pintar. Jika benar-benar mungkin untuk membuka pintu ini, maka mereka bisa mendapatkan warisan angin dan guntur, yang merupakan impian banyak orang. Saat ini, mereka berada dalam posisi yang baik. Yesuan berada di sisi hijau. Guanlan berdiri di sisi biru. Keduanya saling berhadapan, dan kemudian mereka mengulurkan tangan mereka ke dalam 2 lubang gerbang, dan kemudian menanamkan guntur dan angin. Naluri atribut, boom, saat berikutnya, pintu biru hijau ini terbuka. Pintu terbuka sangat lambat, dan kedua orang itu sangat bersemangat dan tidak sabar untuk segera masuk. Dengan dibukanya gerbang, benda-benda di dalamnya terpantul di mata keduanya. Mereka berjalan masuk satu sama lain dan melihat sekeliling. Di depan, ada patung setinggi 1 orang. Patung ini adalah pria parubaya dengan 2 pedang panjang. Tampaknya orang parubaya ini adalah angin dan guntur. Di tangga di belakang patung ini, ada 2 peti harta karun besar, 1 biru dan 1 hijau, warisan angin, warisan rai. Mata Yesuan membelalak. Selama itu adalah individu, ketika Anda melihat ini, Anda akan langsung mengerti bahwa kedua warisan itu terpisah. Bagaimanapun, buah kembar itu awalnya adalah hal yang legendaris. Atribut angin dan atribut guntur juga merupakan atribut langka. Jika keduanya digabungkan, saya khawatir itu akan sulit selama 1 tahun. Yesuan berjalan cepat, dan membuka peti harta karun hijau dengan atribut angin, dan itu adalah darah 2 atau 3 darah, dan cincin naga. 3. Yesuan terkejut dan melirik catatan di peti harta karun. Seni bela diri kualitas terbaik, populer. Seni bela diri virtual komoditas, hari-hari berangin. Benih atribut angin, dia terkejut. Rata-rata orang, paling banyak, mengembunkan benih darah, tetapi guntur angin ini, sebenarnya dapat mengembunkan 3. Tidak, warisan rai mungkin juga ada di sana. Benih seni bela diri masih bagus untuk dikatakan, tetapi Yesuan adalah orang pertama yang mendengar benih kebenaran. Benih olimpiade,
Setelah melihat catatan itu, Guanlan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Mampu memadatkan misteri pemahamannya sendiri menjadi benih darah, kualifikasi angin dan guntur jauh melampaui harapan mereka. Saat ini, dia membuka peti harta karun biru, meletakkan 3 benih darah dengan tenang di dalamnya, dan sebuah cincin naga. 6. Sebenarnya ada 6 benih darah, yang merupakan cara angin dan guntur dibuat. Pada saat ini, suara yang keras dan kuat tiba-tiba terdengar di aula. Orang-orang yang telah mewariskan warisanku, harap ingat namaku, berangin. Aku harap kamu dapat menghancurkan realitas virtual dan mencapai puncak dalam hidupmu. Hanya ada 2 kalimat, sangat singkat. Tetapi Yesuan dan Guan Yulan mengerti bahwa ini adalah suara yang ditinggalkan sebelum kematian Feng Lei. Angin adalah nama angin dan guntur. Sampai ke atas, apakah ini makna yang paling kuat? Yesuan bertanya dengan sedikit aneh. Guan Lan tidak menjawab, tetapi meletakkannya di cincin itu. Hanya ada satu hal di cincinnya, itu adalah pedang. Saat ini, dia baru saja mengeluarkannya. Angin dan guntur dari pedang guntur kaisar. Seru Guan Lan. Ben Lei Jian. Yesuan melirik pedang panjang berwarna biru tua itu, lalu menoleh untuk melihat patung itu. Patung itu dipegang oleh tangan kiri. Bukankah ini Ben Lei Jian? Dia segera mengenakan belenggunya sendiri dan memperhatikannya. Benar saja, dia juga memiliki pedang hijau muda. Naga angin. Yesuan membacakan namanya. Angin dan guntur, tangan kiri menjalankan pedang guntur, tangan kanan adalah naga angin, dan tidak ada seorang pun di lautan kerusuhan yang menjadi lawannya. Guan Yulan menjelaskan, meskipun Yesuan sudah memiliki 8 pedang, naga angin juga merupakan prajurit virtual kelas atas, dan itu juga merupakan atribut angin. Jika Anda menggunakan naga angin ini untuk menggunakan seni bela diri atribut angin, kekuatannya lebih kuat. Yesuan yang emosional langsung menerima 3 benih pembuluh darah dan kemudian menelannya. Hei, tuan rumah telah belajar menjadi populer, dan kemahiran saat ini adalah 10%. Hei, tuan rumah telah mempelajari angin dan langit, dan kemahiran saat ini adalah 10%. Hei, tuan rumah telah menyadari badai kematian. Hei, tuan rumah telah menyadari dewa angin. Hei, tuan rumah telah menyadari ruang angin esoteris. Serangkaian 4 perintah terdengar, mengejutkan hati Yesuan. Popularitas adalah tubuh seni bela diri, dan angin dan langit adalah serangan seni bela diri. Kedua seni bela diri virtual berkualitas tinggi ini, bahkan telah dilatih hingga 10% dari panasnya. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa ia benar-benar menyadari 3 makna yang tersisa dari atribut angin. Bahkan jika ia tidak memahami esoteris, setelah melahap benih kebenaran angin, ia mungkin akan memahami semua maknanya. Kaisar guntur angin ini, apakah terlalu abnormal? Mengerikan, kekuatanku, aku khawatir itu setidaknya 3 kali sebelumnya. Yesuan terkejut, menjadi seniman bela diri sangat populer, dan dia jauh lebih baik daripada meteor. Kecepatan terbangnya jauh lebih cepat. Namun, yang mengejutkan Yesuan adalah dia benar-benar menyadari ruang angin. Sekarang, dia dapat menggabungkan ruang gravitasi dan ruang angin, dan sekarang dia kemungkinan memenuhi syarat untuk menantang 9 raja dan bahkan membunuh. Ailang, kamu harus memurnikan benih darah. Yesuan buru-buru mengingatkan, di sisi Guanlan, ada juga 3 benih darah. 2 benih darah pertama adalah 2 seni bela diri. Adapun yang ketiga, secara alami adalah benih tambang. Guan Lanyan, tanpa basa-basi, langsung pergi ke sudut, dan kemudian mulai memurnikan ketiga benih darah ini. Untuk seni bela diri, makna esoteris lebih penting, jadi dia memprioritaskan benih eulogus dari properti guntur. Sangat besar untuk menghasilkan keuntungan besar. Sekarang kekuatanku sudah dapat dilintasi dalam kerusuhan-kerusuhan. Hati Yesuan sudah meledak. Ruang angin ditambah ruang gravitasi, kedua trik metamorfosis ini jika dijumlahkan, sudah dapat dengan mudah membunuh 8 raja. Untuk menghadapi raja tingkat 9, Yesuan tidak perlu menggunakan pedang pertahanan 8 sama sekali. Cukup menggunakan Feng Long dan Ou Yi saja. Mungkin, bahkan tembakan tidak digunakan, langsung disetrum dengan spasi ganda, lalu menggunakan badai kematian. Bukan tidak mungkin untuk membunuh 9 raja di lapangan sendirian. Guan Lan kini telah menghilangkan kecurigaan Yesuan dan menutup matanya untuk memurnikan. Yesuan berada di sampingnya dan memberinya perlindungan. Meskipun dikatakan bahwa itu adalah aula angin dan guntur, umumnya tidak berbahaya, tetapi ia tetap harus
Berhati-hati, Guanlan tidak memiliki sistem fagositosis, jadi harus memurnikan dan memurnikan. Proses ini agak lambat, dan hanya butuh 1 minggu untuk memurnikan benih Eulogos. Hanya ada 4 atribut kebenaran Rai, percepatan Rai, baju besi Thunder Dragon, hukuman surga, dan ambisi ganda hukuman surgawi. Awalnya, Guanlan hanya menyadari 2 hal. Sekarang ada lebih banyak baju besi Thunder Dragon dan puluhan ribu guntur, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Kemudian ia mulai memurnikan 2 benih seni bela diri lainnya. Benih seni bela diri pemurnian dan kimia seringkali disertai dengan beberapa fenomena aneh. Jika berhasil disempurnakan, prajurit itu akan tiba-tiba bangkit. Karena Yesuan tidak berkultivasi sendiri, tidak ada fenomena seperti itu. Namun, fenomena ini telah muncul di Guanlan. Butuh waktu seminggu lagi bagi Guanlan untuk memurnikan 2 benih seni bela diri. Dia tiba-tiba menerobos ke Raja tingkat 8, dan dia banyak berkembang. Jika dia berlatih sebentar, dia mungkin bisa mencapai tingkat 9. Raja sudah pergi. Yesuan memiliki sistem fagositosis yang berbeda. Dia dapat memurnikan dan memurnikan 3 benih darah dalam sekejap, tetapi Guanlan telah menghabiskan setengah bulan penuh. Selamat. Yesuan melihat Guanlan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Guanlan mengangguk sedikit. Dalam 2 bulan terakhir, Yesuan telah mengubah aula guntur angin ini ke bawah, tetapi belum melihat yang lain. Tampaknya Kaisar Fenglei ini hanya meninggalkan 2 warisan ini. Yesuan sangat kecewa, karena jika angin dan Kaisar meninggalkan beberapa harta alam, maka ia dapat meningkatkannya lagi. Namun, lebih baik mengajari ikan daripada mengajarinya. Sekarang atribut angin Yesuan telah sepenuhnya dipahami, apakah ia takut tidak akan dapat meningkatkan wilayahnya? Karena tidak ada hal lain di sini, Yesuan dan Guan Yulan juga pergi. Yesuan pertama-tama melirik ke tanah dan menemukan bahwa tanah itu tenang. Oleh karena itu, mereka hanya memilih untuk pergi. Memang ada susunan magis di tanah terlarang Tianlei, tetapi tanpa gangguan kerusuhan, Yesuan dengan cepat menemukan jalan keluar dan meninggalkan Pulau Tianlei. Di luar Pulau Guntur, ayo pergi, biarkan aku melihatmu lain kali, aku tidak akan berbelas kasih. Setelah pergi, Guanlan berkata kepada Yesuan, bahkan jika kamu tidak peduli, kamu tidak dapat membantuku, atau kalau tidak, mari kita coba. Yesuan menatap Guanlan yang dewasa. Coba dan coba, kata-kata Lan Langwang melintas dan mengorbankan pedang yang baru saja diperolehnya. Dia telah menerobos ke Raja tingkat 8, dan kebenaran juga telah menyadari bahwa kekuatan bertarungnya saat ini setidaknya beberapa kali sebelumnya, dan dia juga ingin melatih tangannya. Ayo, Yesuan juga mengorbankan naga itu. Panggil, boom, Guanlan memimpin, dan saat menggunakan hukuman, dia menggunakan guntur 10%. Namun, Yesuan saat ini juga tidak sama. 10% dari nilai teratas seni bela diri imajiner, ruang angin, ruang gravitasi, dan percepatan angin, penambahan ini, sehingga kecepatan Yesuan hampir mencapai ekstrim, dengan mudah lolos dari serangan Guanlan. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan ruang angin dan gravitasi untuk Guanlan. Sementara itu, ada 2 kekuatan yang telah membatasi Guanlan. Dia sudah menjadi Raja tingkat 8. Dia tidak bisa melepaskan diri dan tidak bisa bergerak. Adegan ini seperti kedatangan Kaisar Agung. Ruang angin dan ruang gravitasi saling tumpang tindih. Itu seperti keinginan Kaisar Agung. Bagaimana mungkin? Guanlan terkejut. Jika itu adalah kultivasi normal, dia memiliki keyakinan untuk menerobos ke Raja tingkat 9 dalam waktu 1 tahun. Jika ada sejumlah besar bahan alami, maka dia akan lebih cepat. Namun, alam seperti itu, di depan Yesuan, Raja tingkat 7, seperti domba yang akan disembelih, membiarkan pembantaian, yang telah sangat memengaruhi kepercayaan dirinya. Tidak ada gunanya, kurasa, bahkan jika itu adalah Raja tingkat 9, tidak mudah untuk melepaskan diri. Kekuatanku saat ini, aku khawatir itu di bawah dewa virtual, itu tak terkalahkan. Yesuan berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh kepuasan. Ini, wajah Guanlan tampak berwibawa. Awalnya, dia dan Yesuan adalah bagian dari istana, tetapi setelah menerima warisan, jarak antara dia dan Yesuan menjadi sangat lebar. Selain itu, dia telah melihat Kaisar Wanita, tetapi dia percaya bahwa jika Yesuan dan Kaisar Wanita benar, Kaisar Wanita mungkin dibatasi pada ruang ganda ini.
Belum lagi batasannya, bahkan tanpa ruang ganda ini, kecepatan Yesuan sudah lebih dari kaisar wanita. Orang pertama di bawah kaisar, pantas. Apa yang kamu inginkan? Tanya Guanlan, mengerutkan kening. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menghapus ruang ganda, dan Guanlan memulihkan mobilitasnya. Aku ingin pergi ke kelompok bajak laut kaisar wanitamu. Jika mereka tidak mendapatkan persetujuanmu, mereka akan menghapus ingatanmu. Keadilan ini, tentu saja aku ingin mendapatkannya kembali. Yesuan berkata dengan lemah. Tidak, Guanlan langsung menolak, bahkan jika semuanya benar seperti yang dikatakan Yesuan, tetapi kaisar wanita peduli padanya, dia tidak ingin Yesuan dan kaisar wanita bertarung. Kuncinya adalah dia adalah wanita yang saleh dari kaisar wanita. Kaisar wanita membawamu ke kerusuhan laut, untuk mewarisi fondasinya, adalah untuk membiarkanmu menerobos ke dewa-dewa virtual. Sekarang kamu memiliki warisan angin dan guntur, dengan kualifikasimu, tidak sulit untuk menerobos ke dewa-dewa virtual. Kamu tidak perlu berlatih dengan cara itu. Yesuan berhenti sejenak dan melanjutkan, aku pergi menemuinya, hanya ingin bertanya apakah ada cara untuk memulihkan ingatan. Wen Yan, Guanlan terdiam. Dikombinasikan dengan kata-kata Yesuan dan kecurigaannya sendiri selama bertahun-tahun, sejujurnya, dia sudah yakin dengan kata-kata Yesuan. Kamu benar-benar tidak bisa melakukannya. Guanlan bertanya lagi, jika dia bersedia memulihkan ingatanmu, itu yang terbaik. Jika aku menolak, maka aku hanya bisa datang dengan keras, tetapi aku bersumpah, tidak akan menyakiti hidupnya, dan tidak akan membunuh orang lain, bagaimana? Yesuan membuka aku punya syarat sendiri. Guanlan terdiam beberapa saat dan akhirnya mengangguk tanpa suara. Hanya dalam ingatan tahun-tahun ini, dia merasa sangat kosong, jadi dia juga sangat ingin tahu seperti apa dia 7 tahun yang lalu. Hei, pada saat ini, tiba-tiba ada sosok di kejauhan, itu adalah serigala Xiaolang bersayap perak. Sekarang sudah di sini, ayo pergi. Titik. Dari tanah terlarang ke kelompok bajak laut wanita, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Namun, ada 2 ruang di Yesuan. Mereka sangat cepat, dan mereka tiba di kelompok bajak laut kaisar wanita hanya dalam 1 hari. Seperti kelompok bajak laut gila berada di kura-kura raksasa laut dalam, sedangkan kelompok bajak laut wanita berada di ular besar. Namun, ketika Guanlan Lansuan masuk, dia mendapati bahwa kaisar wanita tidak ada di sana. 3 pencuri laut besar reuni. Yesuan melirik sekilas. Lokasi pertemuan berada di persimpangan 3 lokasi utama. Hanya saja tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Kerusuhan laut berujung 3, jadi 3 pencuri laut akan berkumpul setahun sekali untuk membahas beberapa hal. Guan Yulan menjelaskan, lewat sini, baru kita lihat. Mata Yesuan melirik dan bergegas lagi. 3 pencuri laut berkumpul, jika mereka bisa melakukan semuanya, dapatkah dia mengatakan bahwa dia dapat dipromosikan menjadi raja tingkat 9. Namun, dia berjanji pada Guanlan, yang tidak menyakiti kekaisaran wanita. Namun, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak bertarung melawan kaisar dan orang gila itu. Ketika Istana Panglima Perang ingin membuka rute, itu harus melewati wilayah kaisar. Jika kaisar dihancurkan, maka rute itu secara alami akan terbuka, dan itu tidak akan terhalang. Mata Yesuan berbinar, tujuannya kali ini adalah bajak laut kaisar perang. Kali ini, mereka menghabiskan waktu 3 hari dan tiba di persimpangan 3 lokasi utama. Ini adalah pulau kecil biasa, tetapi ada puluhan kapal perang berkumpul di sini, termasuk kaisar perang, kaisar wanita, dan kapal perang gila. Namun, ketika Yesuan dan Guan Yulan tiba, segalanya tidak sesederhana yang dipikirkannya. Ada ratusan orang berdiri di pulau itu, dan masing-masing adalah seorang master. Di antara mereka, kaisar wanita, kaisar, dan orang gila berada di depan kam masing-masing. Namun, situasinya tampaknya sedikit buruk bagi kaisar wanita, karena kaisar dan orang gila telah bergabung. Apakah kalian berdua lupa perjanjian tripartit asli? Apakah kalian berdua lupa perjanjian tripartit yang asli? Seorang wanita parubaya berteriak keras. Dia adalah kaisar wanita, raja tingkat 9. Kegilaan itu adalah penampilan seorang lelaki tua berambut merah. Adapun kaisar terakhir dari 3 hegemon, itu adalah lelaki tua berambut putih. Pada saat ini, kaisar dan tim buas telah mengepung kaisar wanita. Kaisar wanita,
kita telah bertarung selama lebih dari 10 tahun. Meskipun kalian semua netral, tetapi kalian telah melakukan banyak pekerjaan. Medzun berkata kepada kaisar wanita. Apa maksudmu? Mata kaisar wanita itu melirik. Para pembunuh yang aku hancurkan situs ini, kupikir itu dikirim oleh kaisar perang, tetapi aku tidak menyangka itu adalah kamu. Orang gila itu menjawab dengan dingin. Hei, kamu tidak meragukan kaisar, aku curiga bahwa akulah yang berada di kepalaku. Wajah kaisar wanita itu tenggelam. Pada saat ini, kaisar memperingatkan, kaisar wanita, saya adalah panglima perang yang harus melakukan sesuatu, tetapi juga tidak pernah bersembunyi. Saya akui, saya telah bertarung dengan kegilaan selama lebih dari 10 tahun, dia secara alami mengerti siapa saya. Namun, kali ini Anda benar-benar mengirim seseorang untuk membunuh cucu gila itu. Apakah Anda ingin menyalahkan saya atas hal semacam ini? Apa? Setelah mendengar ini, wajah kaisar wanita itu menegang. Putra gila itu, mati. Dia tidak pernah mendapat berita itu. Tidak mungkin, saya belum mengeluarkan perintah seperti itu. Kaisar wanita itu berteriak tanpa sadar, dan dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya menyembunyikannya saat ini. Pembunuh yang mengirim situs kegilaan beberapa waktu lalu memang orang yang telah dia tinggalkan. Tidak hanya itu, tetapi dia juga mengirim orang ke wilayah panglima perang. Namun, dia tidak pernah diperintahkan untuk membunuh cucunya. Aslinya Anda netral, kami malas untuk mengurus Anda, tetapi orang-orang Anda telah membunuh cucu saya, kebencian ini, saya tidak dapat melaporkannya. Tatapan gila itu menatap kaisar wanita dengan dingin. Saya tidak pernah membuat perintah seperti itu. Pendeta wanita itu berpendapat bahwa dia tidak perlu mengalaminya. Itu pasti penguasa masa lalu, dan dia bertemu dengan cucu yang kejam itu dan membunuhnya. Hei, aku ingat kamu punya pembantu rumah tangga, bernama Bikingxia, kan? Mata kaisar melirik dan berkata, itu dia membunuh cucu yang kejam itu. Pada saat yang sama, dia telah dibunuh oleh kegilaan. Ledakan. Berita ini merupakan blockbuster bagi kaisar wanita. Bikingxia adalah salah satu orang yang paling dipercayainya. Meskipun dia adalah seorang pembantu rumah tangga, dia dibesarkan oleh Bikingxia. Di hati kaisar wanita, Bikingxia adalah ibunya. Tanpa diduga, dia telah meninggal di tangan kegilaan. Dia membunuh cucuku, dan bahkan berpura-pura bahwa Raja tingkat 7 menghancurkan banyak pulauku di bawah tanah jongkok. Jika aku tidak langsung memukulnya, aku tidak bisa menangkapnya. Setelah kegilaan dan kedinginan, dia juga menatap kaisar dan berkata, Kaisar wanita, beritahu kamu sebuah rahasia, kaisar adalah saudaraku, cucuku harus memanggilnya kakek, kami telah bertempur 2 kali selama lebih dari 10 tahun. Hanya karena kepribadiannya tidak sama, tetapi tidak pernah membunuh orang yang mereka cintai. Boom, kepala kaisar wanita meraung lagi. Kaisar perang, sebenarnya adalah saudara laki-laki terkasih yang gila. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia ketahui. Bukan hanya itu, tetapi bahkan yang kejam dan kuat di bawah kaisar perang, tidak tahu. Jangan katakan bahwa mereka, bahkan cucu dari keduanya, mungkin tidak sepenuhnya mengetahui rahasianya. Jika kamu hanya netral, kami ingin mengedipkan satu mata dan menutup mata, tetapi karena kamu sendiri yang mencari sesuatu, maka kami kejam. Kaisar menatap kaisar wanita dan berkata dengan dingin, Kaisar wanita, kamu melukai dirimu sendiri. Bunuh diri, bukan tugas yang mudah bagi seorang atasan untuk mendikte dirinya sendiri, kecuali jika atasan itu sudah dalam kekacauan. Kaisar wanita itu bunuh diri, membiarkan anak buahnya menyamar, menyelinap ke kaisar dan wilayah yang membuat marah, dan memperluas kebencian kedua belah pihak. Namun, dia secara tidak sengaja membunuh cucu yang kejam itu dan kehilangan seorang kerabat dekat. Dalam keputusasaan, orang gila dan kaisar harus merobek perjanjian tripartit terhadap kaisar wanita itu. Kaisar wanita itu berkecil hati dan melihat sekeliling. Kali ini, baik kaisar maupun orang gila itu jauh lebih banyak daripada dia. Jika kedua belah pihak bergandengan tangan, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Jika itu adalah disiplin diri, maka itu tidak akan bertarung, dan anak buahnya tidak akan mati. Namun, dia tidak berdamai. Keinginannya adalah menyatukan kerusuhan seperti angin dan guntur milenium. Sayangnya, dia tidak dapat melihat pemandangan ini. Aku tahu, kaisar wanita itu mengorbankan senjatanya sendiri. Kepala, para master di belakang kaisar wanita buru-buru berteriak.
Kelompok bajak laut kaisar wanita sebenarnya adalah yang terlemah dari 3 hegemon utama. Hanya satu dari dia yang merupakan raja tingkat 9. Kelompok bajak laut gila, selain kegilaan, ada 2 raja tingkat 9, panglima perang lebih lemah, ditambah total 2. Selama kaisar wanita meninggal, situasi lautan bintang yang rusuh akan berubah seketika, yang mungkin merupakan dunia ganda atau kesatuan. Bagaimanapun, kaisar dan kegilaan adalah saudara, dan bukan tidak mungkin bagi kedua bersaudara itu untuk menyatukan kerusuhan. Potong sendiri, mari kita rusuh bintang-bintang, itu harus tenang. Sang kaisar memandang ke arah kaisar wanita. Namun, pada saat ini, langit tiba-tiba memetik 2 sosok. Kaisar wanita, Guanlan, yang bergegas menuju ke arah Guanlan, langsung menukik ke samping kaisar wanita. Kaisar wanita itu menatapnya dan menggelengkan kepalanya, Langlan, maaf, kekaisaran wanita, aku khawatir. Jika kamu menjadi raja, kamu dapat yakin bahwa selama kamu mati, kami tidak akan diganggu olehmu. Kaisar menambahkan, kaisar wanita itu mengangguk sedikit dan dia sudah siap. Namun, saat ini, tidak jauh dari Yesuan, aku tahu bahwa aku akan keluar. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, kaisar wanita telah merawat Guanlan selama 7 tahun, dan Guanlan tidak memiliki ayah atau ibu sejak kecil, jadi Yesuan tidak ingin kaisar wanita itu mati. Karena kaisar wanita ingin menyatukan kerusuhan bintang-bintang, maka Yesuan akan membantunya. Bagaimanapun, setelah penyatuan, kaisar wanita masa depan seharusnya adalah Guanlan. Tuan yang tergores, Yesuan berteriak dan menyapu. Oke, orang gila itu tercengang, dan setelah dia melihat wajah Yesuan, itu bahkan lebih aneh lagi. Apakah itu kamu? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Tanya orang gila itu. Penampilan Yesuan juga merupakan tangan yang kaku bagi kaisar wanita itu. Dia juga tidak masuk akal, dan dia langsung menuju pintu dan berkata, Kaisar yang gila, sekarang aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu pensiun, kamu dapat menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, bajak lautmu akan disingkirkan dari kerusuhan di masa depan. Setelah mendengar orang gila itu, saya terkejut dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Sebuah gambar tiba-tiba muncul di benaknya, yaitu, gambar orang-orang Xuan Zongshan. Ketika Yesuan meninggalkan kelompok bajak laut gila pada hari yang sama, itu hanya seorang raja tingkat 4. Sekarang, dalam 2 bulan terakhir, paling banyak, ada 5 raja. Oleh karena itu, orang gila itu adalah bahwa Yesuan meminta orang-orang Xuan Zongshan untuk menembak. Tentu saja, niat Yesuan bukanlah membiarkan mereka berdua pergi, tetapi untuk membunuh kuartet, jadi dia menyesal mengatakan, jangan khawatir, tuanku tidak akan menembak. Sekarang, aku di sini untuk menantangmu, Panglima Perang Gila, apakah kamu setuju? Kalimat ini, tetapi membuat orang-orang di sekitar takut. Seorang pemuda berani menantang kegilaan dan kaisar. Tidak, itu adalah tantangan pada saat yang sama. Pada saat yang sama menantang 2 raja dari 9 raja, apakah ini mencari kematian? Kakak kedua, siapa tuannya? Kaisar perang bertanya dengan aneh, karena dia melihat kegilaan mengenal Yesuan. Orang-orang Xuan Zongshan, wajah gila menjawab dengan muram. Di bawah kegilaan piring, ada dewa virtual, dan berita itu dengan cepat disampaikan kepada kaisar. Setelah kaisar perang mendengar fakta ini, wajahnya menjadi pucat dan pucat. Dewa virtual, tetapi tuan yang kuat yang dapat dengan mudah membunuh mereka semua, dan Yesuan, sebenarnya adalah murid dewa virtual. Anda dapat yakin bahwa saya hanya mengingat murid-murid saya. Hidup dan matiku, tuanku tidak akan bertanya. Kali ini, Yesuan langsung mengatakan bahwa dia adalah murid terdaftar. Pada hari yang sama, dia berada di kelompok bajak laut gila. Dia mengatakan bahwa dia adalah murid Xuan Zongshan, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia adalah murid terkenal. Setelah melihat ruang gravitasi, dia menganggap bahwa Yesuan adalah pro-murid Xuan Zongshan. Namun, hari ini, kekuatan Yesuan ratusan kali lebih kuat daripada saat itu, dan tentu saja tidak perlu menyembunyikannya. Sebutkan seorang murid. Setelah kegilaan itu terdengar, wajahnya berubah lagi. Jika dia tahu bahwa Yesuan hanya seorang murid, mengapa dia menolaknya hari itu? Ternyata hanya seorang murid terkenal. Saya berani menantang saya dan saudara laki-laki saya yang kedua. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Zhang Yanyu, kau akan bertemu dengannya saat kau naik.
Setelah mendengar tentang orang-orang Xuanzongtian, Kaisar tidak berani meremehkan Ye Xuan. Meskipun hanya seorang murid terdaftar, bukankah He Yan pada hari itu lebih kuat dari orang gila itu? Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengambil orang berdasarkan penampilan atau mengambil orang berdasarkan usia. Setelah mendengar kata-kata itu, orang kuat di belakang Kaisar Perang keluar. Dia adalah Raja 8 tingkat, dan kekuatannya bagus. Bagaimanapun, hal-hal hari ini telah diperbaiki, penampilan Ye Xuan hanyalah sebuah episode kecil. Segera, Ye Xuan keluar dari kehampaan dan keluar, menawarkan pedang hijau di tangannya, naga angin. Nama pedang hijau ini sama dengan seni bela diri yang telah dipelajarinya sebelumnya. Dia harus berhadapan dengan Raja 8 tingkat. Dia tidak perlu keluar dari pedang. Alasan mengapa dia mengeluarkan naga angin adalah untuk memaksanya. Yah, senjata ini. Alis para penonton yang tinggi terangkat, dan mata orang gila, Kaisar, dan Kaisar wanita semuanya saling memandang. Angin dan naga angin milik naga. Seseorang berseru, Feng Lei, orang hebat milenium, ketika ia menyatukan kerusuhan Lautan Bintang, tetapi karena kehidupan dekatnya, setelah ia menghilang, kerusuhan Lautan Bintang kembali terbelah. Namun, dalam kerusuhan bintang, masih banyak patungnya. Feng Long, sebagai senjata tangan utamanya, dunia secara alami tidak aneh. Oh, itu hanya salinannya. Itu hanya prajurit imajiner Tiongkok. Seseorang segera berteriak dengan jijik. Senjata tiruan semacam ini banyak dilihat oleh semua orang, jadi itu tidak dapat mewakili apapun. Tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa naga angin di tangan Ye Xuan adalah senjata utama Feng Lei, dan merupakan template untuk semua tiruan? Nak, mati. Satu-satunya kedinginan yang dibuat oleh orang kuat itu adalah bahwa ia melawan Ye Xuan dan langsung mengeluarkan api pedang. Haha, Ye Xuan memegang naga di angin dan menamparkan serangan. Langit berangin, panggil, penembak jitu ini, dengan mudah mematahkan api pedang. Keduanya menjadi orang kuat. Kecepatannya cepat, hanya beberapa orang yang hadir yang dapat bereaksi. Ketika tubuh orang kuat itu jatuh dari langit, ketika naga dan cincin itu terbang ke Ye Xuan, para talenta yang hadir bereaksi. Ini adalah langit berangin dari angin dan guntur. Ya Tuhan, Feng Long dapat disalin, tetapi aku belum pernah mendengar ada orang yang dapat menciptakan seni bela diri seperti langit berangin. Apakah kamu tahu bahwa dia telah menemukan warisan angin dan guntur? Orang-orang di sekitar terkejut. Kaisar, orang gila dan kaisar wanita, ketiganya juga memiliki mata lebar. Mereka merasa bahwa penembak jitu ini mengerikan, bahkan jika mereka belum tentu 100% berikutnya. Tepat ketika semua orang skeptis, Ye Xuan tertawa terbahak-bahak, ya, saya sudah mendapatkan warisan angin dan guntur, dan angin serta angin dan langit juga ada di aula guntur angin. Suara itu jatuh ke telinga semua orang, dan tubuh semua orang bergetar. Apakah benar-benar ada aula guntur angin? Dunia telah mencari selama ribuan tahun, tetapi belum menemukan aula guntur angin yang legendaris, sehingga banyak orang berspekulasi bahwa angin dan guntur mungkin telah meninggalkan kebohongan. Tidak ada kuil guntur angin sama sekali, dan tidak ada warisan guntur angin. Kaisar Feng Lei adalah orang yang egois yang tidak akan mewariskan apa yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya. Tanpa diduga, semuanya ternyata benar. Kaisar, gila, keluar dan bertarung. Ye Xuan berteriak. Dia telah sepenuhnya menyadari esensi angin, bahkan jika dia hanya memiliki 7 raja, dia dapat dengan mudah membunuh 8 raja. Dalam pertempuran kelompok, dia bahkan tidak memperluas medan, dan dia membunuh Raja 8 tingkat dengan sekilas. Jika medan sedang berlangsung, apa kegilaan dan kaisar? Kaisar dan wajah yang gila itu suram, dan mereka saling memandang dan menunggu mereka berbicara. Ye Xuan berkata lagi, oh, 9 raja dari 2 pencuri laut akan keluar bersama. Kali ini, kelompok bajak laut gila dan kelompok bajak laut kekaisaran, selain kegilaan dan kata-kata kaisar, kedua belah pihak telah mencapai 3 raja 9 tingkat utama, yaitu, semuanya datang. Sekarang, Ye Xuan tidak hanya untuk menantang kegilaan dan kaisar, tetapi juga untuk menambahkan 3 raja 9 tingkat. Apakah ini terlalu gila? Pada saat yang sama, saya menantang 5 raja 9 tingkat utama. Saya khawatir hanya dewa virtual yang dapat melakukannya. Bukankah Ye Xuan mencari kematian? Ketika mendengar ini, bahkan Guan Lan, yang berada di sebelah kaisar wanita, terkejut. Dia ingin menghentikannya,
tetapi setelah dia melihat senyum percaya diri Yesuan, dia menolaknya. Dia telah melihat kekuatan Yesuan, dan dia tidak memiliki perlawanan di depan Yesuan. Kita harus tahu bahwa kekuatannya dapat bersaing dengan Raja tingkat 9. Yesuan memiliki popularitas, percepatan angin, dan 2 ruang. Kecepatannya tidak mungkin lagi. Memikirkan hal ini, Guan Yulan sangat percaya diri pada Yesuan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kaisar sangat kesal, bahkan jika dia ditantang, dia akan menambah kegilaan. Sekarang, perlu untuk menantang 5 raja tingkat 9 termasuk dia pada saat yang sama. Ini adalah penghinaan telanjang. Menambahkan bagian atas sampai mati adalah penguasa bajak laut Kaisar. Jika ini tidak dilaporkan, bagaimana dia bisa layak untuk saudara-saudaranya? Baiklah, karena kau sendiri yang mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Kaisar perang mencabut, dan ada Raja 9 tingkat lainnya. Kegilaan itu juga kerutan, dan kemudian pergi bersama para pengikut 2 Raja 9 tingkat. 5 Raja 9 tingkat utama berkumpul bersama. Di antara kelimanya, kekuatan kegilaan dan Kaisar adalah yang terkuat. 3 lainnya hanya yang pertama memasuki Raja 9 tingkat, tetapi jika mereka menambahkan, dewa virtual dapat membunuh mereka. Mereka tidak percaya bahwa Yesuan akan menjadi dewa virtual. Baiklah. Setelah melihat kelima orang itu keluar, Yesuan mengangguk puas. Ada 6 Raja 9 tingkat dalam kerusuhan Qinghai. Dengan pengecualian Kaisar wanita, hanya ada 5 orang yang tersisa. Ingin menyatukan kerusuhan bintang-bintang, kegilaan dan Kaisar harus mati, atau bagaimana Kaisar wanita terkejut. Oleh karena itu, kelima orang ini menjadi pembunuh Yesuan dan menjadi batu loncatannya. Yesuan telah membuat rencana untuk menyatukan kerusuhan lautan bintang dan membantu Guan Lan menjadi tuan. Setelah itu, ia membuka rute bagi panglima perang, dan kemudian kembali ke Cina Timur untuk menemukan balas dendam Jiang Tianduo dan Jiang Wenyu. Kemudian, Yesuan dijarah ke kejauhan. Kelima orang itu marah dan berpikir itu adalah langkah yang tidak perlu. Bagaimanapun, mereka berlima bergabung, cukup untuk membunuh Yesuan. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba mengubah naga angin ke tangan kiri, dan kemudian mengeluarkan 8 pedang liar. Ini adalah pertama kalinya ia berada di 9 teratas, dan ia masih 5. Ia tidak bisa keras kepala dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Nak, serahkan warisan angin dan guntur, aku mengampuni kamu untuk tidak mati. Kata Kaisar terhadap Yesuan. Warisan Kaisar angin guntur jelas merupakan atribut angin dan atribut Rai, dan putra Kaisar kebetulan adalah atribut angin, sehingga dapat digunakan. Oh, jika kau menginginkan warisan angin dan guntur, maka ambillah sendiri. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Dia juga tahu bahwa dia tidak mati hari ini, bahkan jika dia memiliki latar belakang orang-orang gunung misterius, jika kekuatannya tidak cukup, Kaisar perang dan yang lainnya pasti tidak akan berbelas kasihan. Ini sangat bagus, ada tulangnya. Jadi jika kau melakukannya, maka jangan salahkan aku. Kaisar meneguk sepatah kata, medan perang tiba-tiba terbuka, dan pada saat yang sama dia melemparkan lusinan tentara virtual dan menyerang Yesuan. Keduanya dipisahkan oleh 10.000 meter, dan medan perang telah membungkus Yesuan ke dalamnya. Sebaliknya, medan perang Yesuan juga untuk mengemas 5 orang ke dalamnya. Kaisar perang adalah logam, kegilaan adalah atribut api, dan 3 atribut lainnya adalah emas, api, dan air. Meskipun ada 2 atribut untuk menahan diri, tetapi Yesuan bukan satu-satunya atribut tanah. Panggil, Yesuan dengan cepat menyapu, dan sepasang sayap hijau di belakangnya sangat mempesona. 10% dari nilai teratas seni bela diri virtual populer, angin mempercepat ambiguitas, gaya tolak ruang gravitasi mempercepat, dan angin di ruang angin mempercepat. Ini membuat Yesuan, yang hanya memiliki 7 raja, lebih cepat daripada Kaisar perang dan kegilaan. Apa? Setelah melihat Yesuan, yang sepenuhnya terbakar, Kaisar perang akhirnya mengerti keberadaan seperti apa dia. Kecepatan Raja 7 tingkat telah melampaui kecepatan Raja 9 tingkat. Ini adalah seorang jenius, tidak, ini adalah pesona. Rumah Raja tingkat 9 sangat menggoda bagi Yesuan, tetapi dia juga tahu bahwa orang kuat seperti Kaisar perang tidak akan mempertaruhkan segalanya. Mereka akan mengambil sebagian besar barang, mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, selama dia membunuh 5 orang, dia setidaknya bisa menerobos ke Raja tingkat 8. Tujuan utama Yesuan adalah untuk melawan Kaisar.
Jarak kilometer berlalu, dan Yesuan sudah berada di depan kaisar perang ketika dia membawa 5 orang. Angin ruang, gravitasi ruang. Saat berikutnya, Yesuan menggunakan ruang ganda untuk membatasi kaisar. Kaisar perang sudah menjadi raja puncak, tetapi ruang ganda ini telah memberinya batasan besar. Meskipun dia bisa bergerak, kecepatannya hanya 60% dari yang sebelumnya. Mati, bintang-bintang yang patah pedang. Pertempuran ini sangat penting. Yesuan bahkan menjarah kaisar perang dan menikam bintang-bintang yang patah pedang. Kaisar ingin menghindarinya, tetapi kecepatannya hanya 60% dari yang sebelumnya, dan Yesuan lebih cepat dari reaksinya. Pedang ini, dia tidak bisa sembunyikan. Pertahanan emas. Kaisar ditutupi oleh lapisan baju besi emas. Namun, Han Mang akhirnya jatuh ke tubuhnya. Hei, Kaisar, yang mengenakan baju besi emas, mulai hancur dan darah mengalir deras. Kekaisaran salah satu dari 3 penguasa kerusuhan, mati. Yesuan, dia membunuhnya dalam sekejap. Kegilaan keempat orang itu sudah tercengang, menyaksikan mayat panglima perang itu hancur berkeping-keping, jatuh dari udara. Pada saat ini, cincin Qian Kun telah jatuh ke tangan Yesuan. Palung, Kaisar sangat malu. Yesuan tidak berdaya, dan tentu saja, semakin kuat dan semakin berhati-hati kekuatannya, harta surgawi di selir kekaisaran, itu benar-benar menyedihkan. Namun, itu juga jauh lebih dari Raja 8 tingkat. Setelah membunuh 1 atau 2, kamu bisa menerobos. Mata Yesuan melebar, dan tubuh yang menyebalkan di dalam tubuh telah pulih beberapa, cukup untuk menggunakan angin. Bintang pemecah pedang menghabiskan semua kekuatan menyebalkannya. Ketika pemulihan yang menyebalkan, dia harus berhati-hati. Pertama mundur ke yang kedua. Kakak, ketika Yesuan pensiun ke 1 kilometer, kegilaan akhirnya bereaksi. Kaisar yang meninggal sebelumnya, tetapi kakak laki-laki kegilaan. Bunuh, bunuh dia, teriak gila dan berteriak pada Yesuan. 3 lainnya dengan cepat mengikuti, dan perlu untuk membuat Yesuan 1000. Pada titik ini, orang-orang dari 3 kelompok pencuri laut sudah tampak konyol. Alam kaisar perang adalah yang tertinggi di antara 3 hegemon. Sudah mencapai puncak, dan hanya 1 langkah yang dapat menerobos ke dewa virtual. Keberadaan semacam ini, benar-benar dibunuh oleh Yesuan. Yang terpenting adalah kaisar masih metalik, bahkan jika itu gila, tidak mudah untuk menghancurkan pertahanan kaisar. Namun, dia memang sudah mati, dan kematiannya sangat ganas. Dia, siapa itu? Kaisar wanita bergumam. Guanlan tidak menjawab, tetapi diam-diam menatap Yesuan, yang dikejar oleh orang gila itu. Beberapa hatinya mungkin mengerti bahwa Yesuan harus menantang 5 raja 9 tingkat utama pada saat yang sama. Benarkah dia sedang berbicara? Yesuan, yang dikejar oleh orang gila itu, menghindar dan mendapatkan kembali kemarahannya. Pada saat ini, kemarahannya telah pulih menjadi sepertiga, yang cukup baginya untuk menggunakan bintang pemecah pedang lainnya untuk membunuh Raja 9 tingkat. Namun, bintang pemecah pedang adalah serangan terkuatnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Jika hanya trik ini yang digunakan, bukankah makna lain yang dipahaminya menjadi pajangan? Hahaha, kalian berlima, nikmati trik ini. Yesuan tertawa 3 kali dan tiba-tiba menggunakan 4 cara cerdik untuk menghindari keempat orang yang berkumpul bersama. Kemudian, ruang ganda itu menjebak keempat orang itu. Kecepatan keempat orang itu menurun dan wajah mereka berubah. Saat berikutnya, di ruang ganda, adalah angin bersiul. Atribut angin itu benar, badai kematian.